Satu pemain baru sudah diumumkan oleh manajemen Persib Bandung, yaitu Gabriel Mutombo, pemain belakang yang diproyeksikan menjadi pengganti dari Federico Barba. Apakah keputusan yang tepat? Kita bahas di video kali ini. Ya, kemarin Persib Bandung mengumumkan satu nama pemain baru nih untuk di musim depan, yaitu Gabriel Mutombo. Bukan nama yang asing buat Bobotoh karena di musim kemarin justru dia menjadi salah satu pemain yang berhasil membobol gawang Teja Paku Alam di ACL tuh. Sejauh ini saya lihat komentar Bobotoh juga positif-positif aja gitu ya untuk Gabriel Mutombo ini, walaupun memang ada beberapa juga yang bilang mengatakan bahwa secara kualitas Gabriel Mutombo ini mungkin masih di bawah dari Federico Barba. Di video kali ini sesuai dengan ciri khas channel ini gitu ya, bagaimana kita akan melakukan analisa player analisis untuk Gabriel Mutombo berdasarkan data-data yang berhasil saya kumpulkan. Buat teman-teman yang suka sama konten-konten analisa by data, boleh di-subscribe channel ini. Terima kasih. Kita mulai analisanya. Oke, kita mulai dengan membahas secara konteks untuk Persib Bandungnya sendiri. Seperti yang sudah dibahas di konten sebelumnya, bagaimana kita menganalisa Persib Bandung dari sisi defense selama satu musim kemarin. Sebenarnya tidak ada masalah nih untuk Persib Bandung secara defense-nya gitu ya. Karena kalau kita lihat in general aja nih ya, dengan menghitung dari nilai XGA dibandingkan dengan nilai gol yang benar-benar terjadi ke gawangnya Persib Bandung gitu ya, Persib Bandung masih overperform sebenarnya. Memang overperformnya tidak sebesar Borneo FC ataupun Persebaya Surabaya gitu ya. Tapi secara jumlah, Persib itu udah berhasil mereduksi nih kualitas-kualitas peluangnya lawan ke angka 29,49 dan secara realnya itu masih bisa diminimalisir lagi. Sehingga realnya Persib hanya kebobolan 22 gol terbaik di Liga 1 kemarin. Sehingga memang seharusnya tidak banyak masalah gitu ya yang dihadapi oleh Persib Bandung dari sisi defense. Kalau Federico Barbanya nggak pergi gitu ya, seperti sudah dibahas juga di video sebelumnya, bagaimana untuk defense ini kalau menurut saya yang paling utama adalah bagaimana menjaga agar Federico Barba tidak pergi gitu ya. Tapi apa mau dikata gitu ya, ternyata memang Federico Barbanya tidak melanjutkan kerjasama dengan Persib Bandung, sehingga ada satu posisi, ada satu area yang benar-benar krusial untuk harus segera ditambal oleh Persib Bandung gitu ya. Apalagi Persib Bandung juga dalam waktu dekat gitu ya, di awal Agustus akan mulai perjalanan di musim depannya dengan playoff untuk ACL tuh melawan Manila Tiger gitu ya. Jadi dalam waktu yang relatif singkat gitu ya, tim mungkin baru akan mulai latihan di awal Juli, dan di awal Agustus itu udah ada satu pertandingan penting gitu ya. Kenapa penting? Karena cuma satu match aja gitu ya yang sangat menentukan perjalanan Persib di Asia untuk musim depan. Kalau kalah langsung gugur dan mainnya cuma di ACGL aja gitu ya. Tapi kalau menang itu akan bisa lanjut lagi ke ACL tuh. Makanya krusialnya pertandingan tersebut sehingga Persib mau nggak mau memang harus membutuhkan back yang udah siap pakai gitu. Back yang benar-benar sudah terbukti kualitasnya, pengalamannya, dan juga dia sudah siap untuk bisa main di Asia gitu ya. Sehingga memang perekrutan Gabriel Mutombo ini menjadi logis gitu ya. Bagaimana Gabriel Mutombo yang punya pengalaman di ACL tuh kemarin yang melangkah cukup jauh juga gitu ya sebelum disingkirkan oleh Gamba Osaka, sehingga ketika direkrut oleh Persib itu sehingga faktor adaptasi baik dari sisi cuaca mungkin, baik dari sisi gaya permainan itu tidak akan terlalu jauh berbeda gitu ya. Memang sebelumnya ada gosip juga nih, Persib mau mendatangkan kaptennya Utrecht gitu, Mike van der Horn gitu ya. Mungkin secara kualitas defensif van der Horn mungkin lebih baik, tapi kalau dia yang terpilih mungkin proses adaptasinya akan memakan waktu yang lebih lama ketimbang Gabriel Mutombo. Lalu kita masuk ke profilnya Gabriel Mutombo gitu ya. Nama lengkapnya Gabriel Mutombo, nationality-nya dia Prancis walaupun dia juga punya darah dari Republik Demokratik Kongo gitu ya. Usia 30 tahun dan dengan tinggi badan 191 cm. Ada beberapa sumber yang mengatakan dia 186, ada juga yang 191. Tapi pada intinya Gabriel Mutombo ini memang memiliki keunggulan dari sisi fisik karena memiliki tinggi badan yang cukup menjulang dan juga kekuatan fisik yang sangat kuat gitu ya. Posisi dia utamanya di center back, bisa di left center back maupun di right center back gitu ya. Sambil dia juga sebagai posisi alternatif, dia juga bisa untuk diturunkan sebagai left back. Dan kalau kita lihat perjalanan karirnya Gabriel Mutombo juga ini sudah cukup kenyang pengalaman gitu ya, main di berbagai negara. Dimulai dari Prancis ya, ke negara kelahirannya, sempat juga ke Portugal, sempat ke Yunani, Thailand, dan terakhir ke Persib Bandung. Sehingga itu yang akan menjadi nilai tambah dari Gabriel Mutombo untuk bisa diberikan kepada Persib Bandung. Oke, jadi kita mulai bahas pertama dari sisi defensive atributnya gitu ya. Ini saya mengambil data dari FOTMOB karena
ya FODMAP lebih lengkap gitu ya. Biasanya saya pakai SofaScore, tapi untuk video ini saya ambil dari FODMAP. Ini saya ambil data per 90-nya, lalu dia buat semacam persentil gitu ya. Jadi persentil itu lebih enak untuk digunakan secara visual gitu ya, karena langsung membandingkan antara Gabriel Mutombo dengan back-back di Liga Thailand yang lain gitu ya. Karena kalau kita fokus hanya kepada angka aja, kadang kita nggak tahu nih angka segitu tuh bagus apa enggak sih gitu. Apalagi ada perbedaan juga nih antara di Liga Thailand dan di Liga Indonesia gitu ya. Dari gaya mainnya, dari gaya menyerangnya, gaya bertahannya gitu ya. Sehingga kalau kita berpatokan terhadap angka mungkin akan sulit gitu untuk membayangkan si Mutombo ini bagus apa enggak gitu ya. Nah, kalau pakai persentil ini intinya kalau misalkan dia hijau, dia itu unggul dibandingkan back-back lain yang ada di Liga 1. Jadi komparasinya langsung gitu ya. Kalau oranye ya dia cenderung average, dan kalau merah dia termasuk jelek ketika dibandingkan dengan back-back dengan komparasinya langsung ya. Nah, yang paling pertama terlihat adalah bagaimana yang hijau gitu ya dari sisi intercept dan block shots-nya gitu ya. Memang secara pembacaan permainan itu sangat unggul, sehingga intercept dan block shots-nya benar-benar ya kelihatan lah ya di sini termasuk elit nih di Liga 1 kemarin gitu ya. Lalu yang kedua dari defensive presence nih gitu. Dari mana kita lihatnya? Kita lihat dari clean sheets dan juga goal concede while on pitch. Jadi ketika dia ada di lapangan gitu ya, jumlah clean sheet dan juga jumlah kebobolannya termasuk rendah gitu ya. Karena di sini memang goal conceded while on pitch 0,97, berarti hampir 1 gol per pertandingan gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Liga Thailand secara keseluruhan ternyata masih hijau gitu ya. Berarti nilai segitu tuh termasuk bagus gitu ya ketika dibandingkan dengan dengan back-back lain yang ada di Liga 1. Jadi dengan kehadiran Mutombo di lapangan itu benar-benar menambah kekuatan Ratchaburi dari sisi defense. Dan memang Ratchaburi juga kalau nggak salah termasuk tim Thailand yang secara pertahanan jumlah kebobolannya sedikit juga gitu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu bukti gitu. Memang tetap ada concernnya, bisa teman-teman lihat di sisi yellow card dan red cards-nya gitu ya, dua-duanya merah. Itu artinya memang dibandingkan dengan back-back lain, Gabriel Mutombo ini menerima kartu kuning dan kartu merah yang cenderung lebih banyak gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagaimana Gabriel Mutombo juga jangan terlalu agresif ketika melakukan foul gitu ya, harus benar-benar dipertimbangkan sehingga mengurangi potensi untuk terkena kartu. Dan satu lagi dari kalau teman-teman lihat dari dribble pass-nya gitu ya, itu juga merah, walaupun secara jumlah sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya, 0,51 gitu ya. Jadi dalam 2 pertandingan itu paling nggak sekali dilewati oleh lawan gitu ya. Tapi itu tetap harus menjadi concern bagaimana Mutombo itu secara pace mungkin nggak terlalu cepat gitu ya. Jadi kalau 1v1-nya itu sama pemain-pemain yang bertipikal cepat, itu harus menjadi perhatian gitu ya. Oke, ini ada beberapa video yang berhasil saya kumpulkan gitu ya untuk Gabriel Mutombo, karena kalau kita berdasarkan kepada data aja kadang agak nggak kebayang gitu ya gaya mainnya seperti apa. Nah, ini yang pertama yang paling terlihat dari Gabriel Mutombo adalah bagaimana dia selalu melakukan scanning nih, dengan tujuannya adalah bagaimana dia bisa tahu nih areanya mana yang kosong, mana yang harus dia jaga gitu ya. Dengan dia concern melakukan scanning, dia tahu harus kemana dan harus menjaga area mana. Dan satu lagi yang terlihat juga ya di video-videonya Gabriel Mutombo adalah bagaimana dia sering banget nih melakukan koordinasi di lini belakang. Otomatis dia bisa dibilang sebagai leader juga gitu ya. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung, karena dulu di musim kemarin sebelum Barba datang gitu ya, banyak yang bilang Matri Karya dan Julio Cesar secara atribut defense-nya cukup bagus, tapi yang nggak bagus itu adalah di leadership-nya gitu ya, karena keduanya pemain yang tipikalnya pendiam gitu. Nah, ketika ada Barba yang tipenya leader langsung berubah. Nah, kalau kita lihat secara sekilas di video ini gitu ya, kita juga bisa berharap Gabriel Mutombo itu dari sisi leadership-nya juga ada gitu ya, bagaimana dia mengkoordinasikan para pemain belakang, dan itu tadi dia terus melakukan scanning gitu ya. Jadi dia scanning untuk dirinya sendiri dan juga untuk teman-temannya gitu ya. Jadi dia tahu area mana yang harus ditutup, area mana yang harus dijaga, dan bagaimana secara shape pertahanan pun terus terjaga gitu. Lalu yang kedua yang jelas juga terlihat gitu ya dari video-video yang saya lihat adalah bagaimana Mutombo ini calm under pressure dalam tekanan serangan lawan gitu ya. Padahal itu serangannya itu cukup berbahaya gitu. Dia udah 1 lawan 1 di area tengah gitu ya, tapi dia bisa tetap tenang dan dia melakukan timing dalam melakukan defensive actionnya, baik itu intercept, baik itu tackle gitu ya. Itu benar-benar dipertimbangkan secara matang. Kalau menurut dia bisa nih untuk diambil bolanya, dia akan langsung ambil. Tapi kalau menurut dia belum nih, dia akan melakukan covering dulu sampai waktunya datang, baru dia akan melakukan defensive action tersebut gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya gitu ya, karena awalnya saya kira Gabriel Mutombo itu tipikal yang gerasa-gerusuk gitu ya, karena melihat dari
jumlah kartu kuningnya yang banyak gitu ya. Oh, berarti dia pemain agresif gitu. Tapi kalau kita melihat pertandingan ini pada saat melawan Gamba Osaka gitu ya, termasuk juga ketika melawan Persib, bagaimana Gabriel Mutombo itu sebenarnya justru tipikal back yang cukup tenang gitu. Dia nggak akan langsung ngambil sekali gitu ya. Dia akan benar-benar dipertimbangkan dulu untuk timing melakukan defensive action-nya gitu. Dan yang ketiga yang terlihat adalah bagaimana kemampuan dia membaca permainan. Dia juga itu tadi berhubungan juga dengan tadi yang dia sering melakukan scanning gitu ya. Bagaimana dia tahu dengan melakukan scanning tersebut dia mengumpulkan informasi gitu ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Di momen ini kelihatan ketika melawan Persib gitu ya, Sergio Castel dapat serangan balik. Dia si Mutombo ini adalah pemain terakhir di lini pertahanan gitu ya, dia scanning dulu, wah di belakangnya udah nggak ada siapa-siapa nih, jadi dia juga nggak akan langsung ambil bolanya gitu, dia akan melakukan covering dulu, dan dia juga ngelihat nih pergerakannya Sergio Castel kira-kira mau ke kanan atau ke kiri gitu ya, dan dia berhasil menghentikan serangan Persib gitu ya, dengan tidak melakukan defensive action yang agresif, tapi dia benar-benar dia ngebaca dulu arah gerak si pemain ini kira-kira kemana, dia cover area yang akan dituju si pemain gitu ya, sampai akhirnya penyerang lawannya itu hilang bola sendiri gitu ya, dan pada akhirnya serangan lawan berhasil ditikan gitu. Jadi memang menarik banget kalau saya lihat secara defensive quality gitu ya, nggak ada masalah untuk Gabriel Mutombo ini, benar-benar back yang dibutuhkan oleh Persib, back yang kuat gitu ya, back yang tenang, dan juga pembacaan permainannya sangat bagus. Lalu berlanjut ke analisa berikutnya tentang passing and distribution, ini juga menjadi penting gitu ya, karena ya memang standarnya menjadi tinggi ya untuk Persib Bandung dengan adanya Barba kemarin. Bagaimana Barba bisa menjadi back yang tangguh secara defensif, tapi juga secara ball passing dan distributionnya benar-benar luar biasa gitu ya. Dan nah, untuk Mutombo seperti apa, kita bahas juga di sini gitu. Kalau kita lihat datanya sebenarnya cukup bagus nih data successful passes-nya dari Gabriel Mutombo gitu ya. Bagaimana dibandingkan dengan back-back lain di Liga 1, dia benar-benar unggul. Apalagi dari sisi successful pass persennya gitu ya, yang nilainya 93. Itu mungkin termasuk yang terbaik lah di Liga 1. Itu menandakan memang dia dalam melakukan passing juga cukup akurat gitu ya. Short pass maupun long ball-nya secara akuratnya juga walaupun 66%, tapi itu tuh unggul dibandingkan dengan back-back lain yang ada di Thailand Liga 1. Jadi secara distribusi bola sebenarnya Gabriel Mutombo juga cukup bagus, walaupun memang yang menjadi catatan adalah kalau kita lihat chance created-nya gitu ya, itu nggak sebagus sama successful pass dan akurat pass-nya dari si Mutombo gitu ya. Itu menandakan memang kebanyakan umpan-umpan yang dilakukan oleh Gabriel Mutombo adalah umpan-umpan yang aman gitu. Jadi bukan umpan yang risky pass gitu. Jadi risky pass itu apa ya? Jadi umpan-umpan ke depan gitu ya, yang secara resiko sebenarnya rawan untuk diambil oleh lawan, tapi kalau umpannya itu berhasil, umpannya itu akurat, itu benar-benar bisa membantu progresi serangan menjadi lebih cepat, seperti apa yang dilakukan oleh Federico Barba gitu ya. Jadi memang ada perbedaan tipikal nih dari Barba dan juga Gabriel Mutombo. Kalau Barba benar-benar ball playing defender, dia bisa menjadi playmaker dari belakang gitu ya. Tapi kalau untuk Gabriel Mutombo ini, dia secara ketenangan memegang bola ada, dia itu pemain yang tenang juga gitu ya. Dia press resistance juga, jadi ketika kalau ada lawan yang melakukan pressing kepada dia, dia bisa lebih tenang juga. Tapi memang pilihan umpan-umpannya dia adalah pilihan umpan yang aman, yang dia akan memilih umpannya itu ke samping gitu ya, ke teman backnya, atau back pass ke kiper, atau dia bisa umpan ke depan, tapi itu pun dengan catatan si gelandang bertahannya itu mundur ke belakang gitu ya. Jadi tetap aja ya, umpan yang dia lakukan itu kebanyakan bukan line breaking pass gitu, jadi bukan umpan yang membelah struktur pertahanannya lawan gitu ya, tapi umpan-umpan yang aman yang cenderungnya sifatnya sirkular gitu ya. Jadi memang itu menjadi catatan tersendiri. Memang dia tidak apple to apple dengan Federico Barba gitu ya, tapi bukan berarti dia tipikal back yang nggak bisa megang bola juga. Dia juga punya ketenangan, dia juga punya press resistance gitu ya, cuma memang pilihan umpannya tidak sespektakuler Federico Barba gitu ya, karena ya itu tergantung memang dari visi bermain lah ya gitu. Memang kalau kita ngomongin Barba itu susah nyari pengganti yang setara atau bahkan lebih bagus dari Federico Barba gitu ya. Nah, ini kelihatan dari beberapa video yang bisa saya ambil gitu ya. Kelihatannya ketika ada dua pilihan passing yang ada di depannya Mutombo gitu ya, dia mau melakukan line breaking pass atau melakukan save pass gitu ya. Dia cenderung memilih yang save pass. Jadi memang secara jumlah mungkin dia banyak memegang bola gitu ya, karena memang Ratchaburi juga banyak melakukan build up dari belakang gitu ya. Jadi dia banyak megang bola juga, banyak melakukan umpan juga. Tapi kalau ada data lebih detail jumlahnya gitu ya, mungkin lebih banyak umpan-umpannya Gabriel Mutombo itu yang sifatnya sirkular atau back pass gitu. Iya, nggak masalah juga, apalagi memang kalau dilihat dari video-video tadi, Mutombo itu back yang selalu bergerak dan menjadi opsi umpan untuk teman-temannya gitu ya. Jadi dia juga nggak takut untuk mendapatkan bola, sehingga possessionnya tetap mengalir gitu ya.
Walaupun memang itu tadi untuk killer pass ala Barbanya itu mungkin nggak ada gitu. Oke, berikutnya dari sisi duel ability dan aerial game, ini sebenarnya yang menarik dari Gabriel Mutombo gitu ya. Dengan kekuatan fisiknya yang strength-nya bagus, yang tingginya juga menjulang gitu ya. Tapi data menunjukkan bahwa aerial duel swan-nya dan duel swan-nya dia itu average aja gitu, nggak dominan-dominan banget. Padahal harusnya dengan karakter fisik seperti dia itu mendominasi lah gitu ya. Tapi data menunjukkan sebaliknya gitu. Tapi bukan berarti juga dia itu badannya gede tapi lemah dalam duel gitu ya, enggak juga. Bisa jadi juga memang gaya bermainnya tadi dia seperti tadi disebutkan ya, dalam defensif itu dia cenderung membaca permainan dulu dan dia akan melakukan defensive action itu ketika memang menurut dia benar-benar bisa gitu ya. Jadi kalau enggak, dia akan cenderung menunggu dulu, dia membaca dulu dan dia mengandalkan intercept ketimbang dia melakukan duel-duel secara langsung. Bisa jadi seperti itu gitu ya, nanti harus kita konfirmasi lagi dengan keberjalanan sepanjang musim nanti gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya dia punya atribut fisik yang sangat bagus gitu ya, tetap itu menjadi keuntungan untuk Persib Bandung. Dari sisi defensifnya juga dia tetaplah seorang back yang kuat gitu ya, tetap back yang bisa diandalkan untuk berduel langsung dengan striker-striker di Liga 1 nanti gitu ya. Selain itu keunggulan fisiknya dia juga tentu saja masih bisa kita andalkan lagi untuk menambah variasi serangan, utamanya pada saat set piece gitu ya. Jadi ketika set piece itu ancaman dari Persib Bandung itu bisa bertambah dengan adanya Gabriel Mutombo ini gitu ya. Dan itu nyambung dengan kontribusi dia di attacking gitu ya. Kalau kita lihat secara sumber dari FotMob itu mengatakan bahwa untuk sisi attacking Gabriel Mutombo cukup bagus juga gitu ya. Dari sisi gol dia hijau nih di sini, walaupun hanya 1 gol kalau nggak salah ya, itu menandakan memang center back di Liga Thailand nggak banyak juga yang mencetak gol sebenarnya gitu ya. Lalu untuk shot on target, headed shots-nya gitu ya, ini juga di sini juga hijau, itu menandakan bahwa dia bisa diandalkan dalam melakukan serangan untuk duel-duel di udara gitu ya. Nah ini juga ada season shot map-nya dia. Jadi musim kemarin itu di Thai League gitu ya, dia dapat 11 kali peluang, dia dapat 11 tendangan, di mana 8-nya itu dari sundulan, 3-nya dengan menggunakan kaki kanan ya, mungkin dari kemelut gitu ya. Tapi hampir semuanya 9-nya itu dari set piece, 6 dari corner dan 3 dari tendangan bebas gitu ya. Dari total 11. Jadi kalau kita berbicara attacking contribution-nya, Gabriel Mutombo masih bisa diandalkan. Karena itu tadi, secara persentil attacking-nya di Thai League kemarin dia cukup tinggi. Lalu untuk aerial attack-nya pun 8 dari 11-nya melalui sundulan. Dan untuk set piece-nya juga 9 dari 11 peluangnya Mutombo itu adalah dari set piece. Oke, jadi untuk kesimpulannya kalau saya lihat dari data-data yang sudah saya kumpulkan tadi, kedatangan Gabriel Mutombo ini menurut saya adalah keputusan yang tepat dari manajemen gitu ya. Secara teknisnya dia punya physical dominance yang sangat bagus gitu ya. Defensive quality-nya juga sangat excellent kalau bahasa saya gitu ya. Karena dia nggak hanya mengandalkan fisik, tapi pembacaan permainan, keputusannya juga, timing dia juga sangat-sangat bagus gitu ya kalau yang saya lihat. Walau memang tidak apple to apple, tidak sama banget kayak Barba, terutama dari sisi playmaking style-nya gitu ya. Tapi Mutombo juga nggak jelek-jelek amat dari sisi memegang bolanya gitu. Walaupun tidak sama banget secara tipe dengan Federico Barba gitu ya, tapi Mutombo juga punya kemampuan dengan bolanya yang cukup bagus. Dia punya ketenangan, dia punya akurasi umpan yang bagus juga gitu ya, walaupun memang pilihan umpannya cenderung yang lebih aman ketimbang yang risky, tapi kalau berhasil itu bagus gitu ya. Untuk concernnya tentu ada gitu ya, nggak ada pemain yang sempurna 100% gitu ya. Kalau saya lihat dari Mutombo itu adalah dari sisi kedisiplinannya, jadi jumlah kartunya nih, potensi dia dapat kartunya cukup tinggi gitu ya. Dan juga ya itu tadi limitasi di distribusi bolanya gitu. Walaupun saya nggak bilang jelek gitu ya, tapi memang tidak akan seprogresif Federico Barba. Jadi teman-teman juga harus maklum gitu ya. Karena mungkin Persib juga akan melakukan adjustment mungkin yang ya mungkin nanti ke depannya Tom Haye kalau musim kemarin banyak muter gitu ya, kadang di belakang, kadang di ke attacking third gitu ya. Mungkin bisa aja di musim depan Igor Tolik rencananya Tom Haye bisa fokus sebagai deep playing playmaker gitu ya. Dia bisa mendekat ke back gitu ya untuk membangun serangan dari belakang, dan di depannya itu nggak usah ada Tom Haye lagi, karena mungkin nanti ada pemain Persib entah yang baru atau entah yang lama gitu ya, yang lebih cakap dalam creating chance di attacking third gitu ya. Mungkin bisa seperti itu gitu ya. Jadi Mutombo ataupun nanti Matrikardinya juga bisa kasih umpan aman aja ke Tom Haye, nah biar Tom Haye yang melakukan risky pass-nya gitu ya. Atau bisa juga nanti Persib mengandalkan long pass-nya gitu ya. Mutombo secara akurasi juga cukup bagus, Matrikardi juga kita udah tahu musim kemarin akurasi long pass-nya juga cukup bagus gitu ya. Jadi menarik juga nanti, memang permainan Persib nggak akan sama persis seperti dengan Bojan gitu ya, walaupun Igor Tolik asistennya Bojan,
karena pasti ada adjustment-adjustment yang justru itu menarik untuk kita analisa nanti gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya penilaian saya pribadi terhadap Gabriel Mutombo yang sejauh ini menurut saya adalah keputusan yang tepat, karena sejauh ini dengan ketersediaan yang ada gitu ya, sebuah pilihan yang tepat untuk mendatangkan Gabriel Mutombo untuk menggantikan Federico Barba, apalagi dengan pengalaman dia di ACL tuh mudah-mudahan akan bisa memastikan Persib menang dengan Manila Tiger gitu ya, dan akan berlanjut ke ACL tuh dan bisa melangkah jauh, bahkan lebih jauh ketimbang Gabriel Mutombo dengan Ratchaburi. Kita doakan saja, kita support saja, karena mau apapun yang terjadi gitu ya, keputusan manajemen ini sudah dibuat dan Gabriel Mutombo adalah back yang diproyeksikan menggantikan Federico Barba. Gimana menurut teman-teman? Punya penilaian tersendiri untuk Gabriel Mutombo? Boleh tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.